Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Lucky Prasetyo. Saya mahasiswa aktif Tadris Bahasa Indonesia 5A Universitas Islam Negeri Said Ali Ramadullah Tulungagung. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan mengenai analisis data dengan menggunakan SPSS. Tentang materi 1 mengenai pengertian penelitian dan lain sebagainya, kemudian proses mengolah data dengan menggunakan SPSS. Analisis data penelitian merupakan suatu proses yang tak bisa dihindari oleh mahasiswa yang melakukan atau yang sedang melakukan penelitian kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, penelitian merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Nah, di balik itu semuanya, dalam penelitian tersebut terdapat sebuah data ya tentunya. Apa sih sebenarnya data itu? Nah, data merupakan suatu yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, tentunya dalam sebuah menentukan parameter tertentu, misalnya jumlah penduduk, jumlah siswa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada sebuah data terdapat dua jenis, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dengan sebuah kalimat. Kemudian sebaliknya, kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan sebuah angka. Nah, di samping itu ada yang namanya variabel. Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya atau yang dipelajari, kemudian mengusulkan kesimpulan itu. Kemudian di samping itu terdapat sebuah populasi dan sampel. Nah, kalau populasi merupakan suatu kumpulan subjek atau objek yang tertentu kalau dalam lingkup penelitian itu. Nah, kemudian sampel merupakan suatu bagian populasi yang akan kita teliti. Nah, dalam proses tersebut tentunya ada yang namanya analisis data. Nah, analisis data merupakan suatu progres atau mengolah data dan pemaknaan hasil pengolahan data berdasarkan sudut pandang peneliti. Nah, di samping analisis data terdapat sebuah metode yang akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data tersebut. Kemudian di samping analisis data terdapat sebuah metode yang akan memudahkan peneliti dalam proses menganalisis data. Yang pertama ada metode statistik parametrik. Itu merupakan sebuah metode analisis data dengan menggunakan parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, disiplin data normal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya metode statistik non parametrik, yaitu proses metode analisis data tanpa menggunakan parameter tertentu seperti mean, median, dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis data, terdapat satu anggapan dasar, ibaratnya yang dinamakan hipotesis. Itu suatu atau anggapan dasar sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang sifatnya praduga. Nah, sifatnya praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya dugaan jawabannya tersebut. Nah, karena dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, kemudian akan diuji kebenarannya kembali dan dikumpulkan melalui penelitian. Nah, kemudian adanya hipotesis tersebut kita uji. Uji hipotesis itu merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan data sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digenerasikan. Kemudian ada yang namanya signifikansi. Signifikan artinya meyakinkan atau berarti atau nyata, yaitu. Kemudian dalam dunia penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Nah, kemudian jika signifikan tidak berarti pada sampel, jadi tidak berlaku pada populasi tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi kan, populasi dan sampel. Sampel kalau bagian kecil yang akan kita eksekusi di itu ada probabilitas, yaitu peluang atau kebolehjadian atau yang dikenal juga sebagai
Probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Dalam suatu analisis data diperlukan sebuah software atau perangkat yang lain. Nah, pada kesempatan ini akan saya jelaskan pula yang namanya SPSS atau aplikasi software yang digunakan untuk mengolah data statistik. SPSS dulunya merupakan suatu software untuk analisis data atau olah data statistik pada bidang ilmu sosial saja. Maka dulu SPSS merupakan akronim dari Statistical Package for the Social Science. Nah, seiring berkembangnya waktu, SPSS pun juga mengalami perkembangan. Ya, ini seperti yang dulunya hanya digunakan pada dunia sosial saja, akhirnya perkembangan zaman SPSS digunakan di berbagai ilmu seperti di bidang ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri dan lain sebagainya, terutama yang pendidikan pula. Sehingga kepanjangan dari SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Sekian dari saya, Lucky Prasetyo, Data Inspirasi Indonesia 5A. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.